Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 31 Oktober 2022. Sudahkah kita bersyukur dalam doa kepada Tuhan? Dan sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan terlena kebahagiaan dunia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, membaca Injil hari ini saudara, secara pribadi saya tersenyum dan keheranan. Kenapa? Yesus mengajarkan sesuatu tentang mengundang makan. Rasanya aneh menurut kita. Kata Yesus, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 13. Mana mungkin saudara kalau kita mengundang makan, katakanlah pesta perkawinan atau pesta ulang tahun. Tak mungkin kita mengundang orang yang tak kita kenal. Apalagi miskin, cacat, lumpuh, dan buta saudara. Itu tak mungkin. Tentunya yang kita undang adalah sahabat, kerabat, dan saudara kita. Apa maksud dari Tuhan akan pengajaran hari ini saudara? Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran hari ini mau menyampaikan bahwa bukanlah hanya berkaitan dengan undangan pesta atau perjamuan. Namun lebih dari itu saudara, di dalam kehidupan yang jauh lebih luas lagi, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita agar jangan sampai jatuh ke dalam kebahagiaan dunia yang semu. Kita berusaha mengundang kebahagiaan dunia ini ke dalam diri kita dengan harapan bahwa sukacita kita semakin melimpah dengan kita mengundang para sahabat. Namun pada kenyataannya saudara, kita sudah mengalami kerugian besar. Sebab ketika kita mendapatkan apa yang ada di dunia ini hanya bagi diri kita sendiri, maka kita sudah mendapatkan upah dan tidak lebih dari itu. Kita hanya menerima kebahagiaan yang sementara saudara. Dikatakan oleh Yesus, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Lukas 14 ayat 13 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih, suatu kebahagiaan sejati saudara adalah dikala kita dapat berbuat sesuatu kepada orang lain yang dapat mendatangkan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka. Kita dapat melakukan kepada mereka yang mungkin tidak dapat membalasnya kepada kita saudara. Bagi mereka yang tak mampu membalasnya bagi kita, inilah yang namanya kebahagiaan sempurna saudaraku. Ketika kita mengundang orang miskin dan orang-orang cacat,
Tidak ada yang dapat mereka berikan sebagai balasan dari kebaikan kita, saudara. Namun dapat kita bayangkan, semakin banyak orang miskin dan orang cacat diundang, maka akan semakin banyak juga orang yang akan bahagia karena kebaikan dari kita. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan itu, saudara. Hanya dari sini, saudaraku yang terkasih, kita sudah dapat melihat apa yang diterima oleh si pengundang itu. Apa yang dapat kita terima saat kita mengundang mereka, sahabat seperti tadi, telah mendapat kebahagiaan yang berlipat ganda. Perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita, saudara, untuk dapat berbuat sesuatu agar dapat menerima lebih dan lebih dari apa yang dapat diberikan oleh dunia ini. Yaitu ketika kita dapat memakai apa yang ada pada kita berguna untuk keselamatan hidup kita dan dilayakkan menjadi bahagian dari orang-orang benar yang akan diselamatkan. Tuhan memanggil kita supaya menjadi berkat bagi dunia, saudara. Bukan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Apa yang kita kumpulkan dalam dunia ini pada akhirnya, saudara, akan kita tinggalkan dan akan lenyap, saudara. Tetapi, saudara, harta yang berharga yang kita kumpulkan di sorga tidak akan pernah lenyap. Maka saudara-saudara yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan jika sampai saat ini kita masih diberi Tuhan kesempatan menjadi saluran berkat-Nya di dalam dunia ini. Dan kita mau membagikan, men-sharekan berkat-berkat itu kepada mereka yang sangat membutuhkan. Bukan hanya kepada saudara kita, kerabat kita saja, saudara. Tetapi bagi mereka yang di luar di sana yang belum mendapatkannya. Mari kita dapat melakukannya di dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.